Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprilia Eka Putri dengan NPM 214111167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengalaman pelanggan secara online. Yang pertama, ada perencanaan situs web. Perencanaan ini melibatkan pembuatan situs web dan kemudian merencanakannya, termasuk menetapkan sasaran, membuat konten, dan memastikan situs bekerja dengan baik. Proses pembuatan dan perencanaan situs web melibatkan 5 langkah utama. Langkah-langkah tersebut, yang pertama ada pembuatan situs web, yang kedua ada penulisan konten, yang ketiga ada perancangan, yang keempat ada pengembangan, dan yang terakhir pemasaran. Selanjutnya, memulai proyek perencanaan digital. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam memulai perencanaan digital. Yang pertama, evaluasi tujuan bisnis. Langkah pertama dalam perencanaan digital adalah memahami tujuan bisnis organisasi, yaitu dengan mempertimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta bagaimana teknologi digital dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, analisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam konteks teknologi digital. Apakah dapat ditingkatkan atau diperbaiki dengan penggunaan teknologi? Yang ketiga, ada identifikasi kepakaran dan sumber daya. Tinjau kemampuan internal organisasi dalam mengadopsi teknologi digital. Apakah ada kekurangan, keahlian, atau sumber daya yang perlu ditingkatkan atau ditambahkan? Yang keempat, ada penetapan anggaran, yaitu tentukan anggaran yang tersedia untuk perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan teknologi digital. Hal ini melibatkan penentuan biaya perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan dan dukungan. Dan yang terakhir ada pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi digital yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, platform, dan alat yang akan digunakan. Selanjutnya ada menentukan persyaratan situs web atau aplikasi. Berikut adalah beberapa persyaratan yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan efektivitas situs web atau aplikasi dalam konteks pemasaran digital. Yang pertama, responsif dan mobile friendly. Pastikan situs web atau aplikasi dapat diakses dan ditampilkan dengan baik pada berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar dan tablet. Responsif terhadap perangkat mobile menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile. Yang kedua, desain yang menarik dan bersih. Desain yang menarik dan bersih dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Gunakan tata letak yang terstruktur dengan baik, warna yang sesuai, dan elemen desain yang memandu pengguna melalui perjalanan online dengan mudah. Yang ketiga, navigasi yang mudah dipahami. Pengguna harus dapat dengan mudah menavigasi situs web atau aplikasi. Menu dan struktur informasi harus jelas dan intuitif, memudahkan pengguna menemukan informasi yang akan mereka cari. Yang keempat, ada optimasi SEO, yaitu pastikan situs web atau aplikasi dioptimalkan untuk mesin pencari. Hal ini termasuk penggunaan kata kunci, tag meta yang sesuai, dan struktur URL yang ramah untuk meningkatkan visibilitas secara online. Dan yang terakhir, konten yang berkualitas. Konten adalah salah satu faktor kunci dalam pemasaran digital. Pastikan konten di situs web atau aplikasi relevan, informatif, dan menarik bagi audiens target. Konten yang berkualitas juga dapat meningkatkan peringkat dalam SEO. Mendesain pengalaman pengguna.
Desain pengalaman pengguna dalam pemasaran digital melibatkan satu, pemahaman target audience, yaitu mengetahui siapa target pengguna Anda. Yang kedua, penyusunan informasi, yaitu mengorganisir konten dengan hierarki yang jelas. Yang ketiga, ada desain yang responsif, yaitu memastikan situs atau aplikasi dapat diakses di berbagai perangkat. Yang keempat, ada navigasi intuitif, yaitu dengan membuat navigasi yang mudah dimengerti. Dan yang kelima itu ada pertimbangan keterlibatan pengguna, yaitu dengan menggunakan elemen yang interaktif untuk meningkatkan keterlibatan. Yang keenam ada uji pengguna, yaitu melakukan uji untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki desain. Selanjutnya ada desain visual yang menarik, yaitu dengan memperhatikan estetika warna, tipografi, dan desain grafis yang menarik. Selanjutnya ada personalisasi pengalaman, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Yang kesembilan ada optimasi kecepatan, yaitu dengan memastikan situs atau aplikasi memuat dengan cepat. Dan yang terakhir ada pelatihan pengguna, yaitu dengan cara memberikan panduan atau bantuan online untuk fitur secara kompleks. Selanjutnya ada mengelola dan menguji konsep. Mengelola dan menguji konsep dalam pemasaran digital melibatkan yang pertama ada pemahaman konsep, yaitu dengan memastikan pemahaman yang jelas tentang ide atau konsep yang akan diuji. Yang kedua ada segmentasi audiens, yaitu dengan mengidentifikasi segmen audiens yang relevan untuk menguji sebuah konsep. Dan yang ketiga ada pengembangan materi pemasaran, yaitu dengan membuat materi yang mencerminkan konsep yang akan diuji. Yang keempat ada uji pasar, yaitu dengan melakukan uji pasar kecil atau mengukur respons audiens. Dan yang terakhir ada analisis kompetitor, yaitu dengan memperhatikan strategi pesaing dalam mengelola dan menguji konsep. Selanjutnya ada pengertian pemasaran eceran online. Pemasaran eceran online adalah upaya pemasaran produk atau layanan secara digital melalui platform online yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, mencapai audiens yang lebih luas, membangun kehadiran merek di dunia digital, dan dalam strategi ini melibatkan penggunaan situs web, media sosial, iklan online, dan berbagai teknik pemasaran digital. Selanjutnya ada pengertian promosi situs dan membangun lalu lintas. Promosi situs dalam pemasaran digital melibatkan upaya meningkatkan visibilitas dan kesadaran situs web. Hal ini termasuk optimasi mesin pencarian, iklan online, dan pemasaran konten. Sementara itu, untuk membangun lalu lintas fokus pada strategi untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke dalam situs. Hal ini dapat dicapai melalui konten yang berkualitas, media sosial, email marketing, dan optimasi pengalaman pengguna. Dan yang terakhir ada dampak kualitas layanan pada e-loyalitas. Kualitas layanan dalam pemasaran digital memiliki dampak yang signifikan pada e-loyalty atau kesetiaan pelanggan terhadap platform atau layanan digital. Layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, menciptakan reputasi yang positif, meningkatkan retensi pelanggan, dan mempengaruhi pengalaman pengguna secara positif. Dan berikut beberapa sumber. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.